Bapak Ibu, saya Ita Novita SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sekarang ini saya ada tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Sekarang sudah pukul 16.30, saya masih di sekolah. Saya ingin meminta tanda tangan kepada kepala sekolah. Ini kebetulan saya sendiri, ketua panitia pelaksana dari kegiatan tersebut. Ada teman saya satu orang yang tidak hadir ya. Yuk ikut saya yuk. Arahkan pandangan ke depan. Waalaikumsalam. Masuk Bu Ita? Terima Iya. kasih Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ini saya ingin minta tanda tangan Ibu sebagai kepala sekolah ya, panitia MBK Bu. Ini nama-nama teman yang terlibat dari panitia Bu. Nah, bagaimana dengan Bapak ini Bu? Iya Bu, dia Bu sudah 2 hari Bu selama ini panitia tidak hadir ke sekolah Bu. Iya, ini yang saat ini saya sudah mencoba menghubungi beliau, Ya. tapi masih belum juga ada informasi ini. Ini jadi kepanitiaan ini sudah 2 hari Bu ya? 2 hari dia tidak datang. Dia tidak konfirmasi juga Bu apa ini alasannya dia tidak bisa hadir ke sekolah. Iya. Namun kemarin ketika rapat untuk membuat kesepakatan pembentukan panitia ini beliau hadir. Hadir, dia bersedia Bu. Dia bersedia. Saya proses dulu Bu ya. Ya. Cuma 1 lembar atau? Iya. Ini sudah sama jadwal-jadwal ya Bu Iya ya? sudah. Oke. Harinya. Saya tuh agak sedikit ada dilema etika juga ini mengenai beliau ini. Karena beliau ini berdasarkan pengamatan saya, kemudian laporan dari rekan-rekan juga, Ya. kemudian saya observasi di kelas juga kayaknya beliau ini sudah sering sekali Bu Tidak masuk kelas. tidak hadir di dalam kelas dan tidak ada informasi seperti itu. Kemudian ketika kita menghubungi seperti itu sulit ya. Oke, Jadi dari yang rekan saya tadi Bu ya, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu atau juga moral Bu? iya. Sebenarnya saya itu sudah memikirkannya dari 2 minggu yang lalu ini Bu Ita ya. Karena Ya. menurut saya ini benar-benar dilema etika juga ya. Karena informasinya di awal kemarin bapaknya yang sakit ya. Kemudian memang beliau ini menjaga orang tua ya, karena beliau ini anak pertama. Kemudian pulang pulang keluarga juga. 2 hari hadir, saya lakukan pembinaan, ternyata tidak hadir lagi seperti itu. Di kali ini istrinya katanya mau melahirkan seperti itu, kemudian tidak ada yang menjaga anaknya. Ini yang melahirkan anak ketiga, ya. Oke, saya bisa maklum Bu, tapi tadi teman juga sudah ada juga yang bilang Bu sudah tidak hadir juga ini, tapi hari ini tidak ada informasi. Dan ternyata setelah saya cek kata ini sudah 2 hari ya. Iya, jadi dari kasus teman saya tadi ya Bu, dia ini sekolah, ini ada tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan dari guru mata pelajaran, dia juga harus ini ya Bu, ada tanggung jawab sebagai Betul. anak, dia tulang punggung, anak tertua, dan juga ini istrinya juga, istri dan juga anak-anaknya yang harus ini apa, ini dia dampingi, tetapi itu dari dia tersebut dia tidak sekolah Bu. Kayaknya ada. Lanjut Bu. Lanjut, ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pemuda Selatan yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang sekarang Ibu hadapi? Ya tentunya sebagai pemimpin saya tidak bisa langsung gegabah ya.
Itu yang pasti saya akan melakukan pembinaan, dan kebetulan ini saya sudah cek ya data beliau ini. Ini saya sudah 2 kali melakukan pembinaan secara langsung ya. Ya tentunya saya juga mengamati kondisi di lapangan, terutama di dalam kelas, kemudian ya informasi dan laporan dari rekan-rekan juga, karena ini kan teman guru piket sudah melapor juga agak sedikit terkendala karena anak-anak ini memang sangat butuh ya, butuh kehadiran guru di dalam kelas. Dan dia sebenarnya sudah kemarin sudah membuat kesepakatan. Jadi sudah membuat kesepakatan ya? Sudah membuat kesepakatan untuk hadir, dan memang Iya. beliau menyampaikan kendala-kendala yang beliau hadapi. Saya bisa mengerti, Bu, sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, sebagai ya mungkin yang cukup dituakan ya, saya bisa mengerti. Tetapi kita ada yang harus memang benar-benar kita ada konsep kesadaran, Bu ya, bahwa sebagai abdi negara ya, kita memang harus punya tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan kita harus ikuti seperti itu. Di sini dilema saya menghadapi ya permasalahan dari rekan kita ini begitu, Bu. Langkah-langkah atau prosedur apa, Bu, ini yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya, Prosedurnya, langkah-langkahnya. yang jelas saya sudah melakukan pemanggilan, pembinaan langsung ya. Kemudian saya juga sudah menyampaikan ke beliau bahwa memang secara pribadi kita itu benar ada hak dan kewajiban seperti itu. Namun kita juga sebagai seorang guru kan kita mempunyai kompetensi profesional. Ini yang saya minta adanya kesadaran dari beliau bahwa secara kompetensi profesional beliau itu harus bisa melakukan itu seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, Bu? Iya, hal yang efektif, yang paling efektif bahwa kita itu ada aturan, Bu. Iya. Ada aturan, ada pedoman yang harus kita patuhi. Karena kita ini adalah abdi negara ya, peraturan-peraturan itu harus kita ikuti, kita taati. Apalagi ya, Bu, dia ASN kan? Betul, Ya, betul, ASN, seperti betul. itu. Karena itu kan namanya membawa dampak juga. Proses pembelajaran di dalam kelas kalau tidak ada kehadiran guru, ya akan berpengaruh terhadap anak-anak seperti itu. Kan kita kasihan sama anak-anak juga gitu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bagi Ibu sebagai seorang pemimpin, Bu? Tantangannya ketika mengambil keputusan. Tantangannya yang pasti saya harus memikirkan antara etika sebagai pemimpin, kemudian saya juga harus memikirkan tentang ya perasaan juga dari itu tadi. Jadi kita itu harus mengcombine, artinya kita itu harus mengkondisikan bahwa saya harus menyampaikan bahwa kita ini harus ada aturan yang harus kita ikuti. Kita bisa memaklumi, memaklumi, tetapi ya kembali lagi ke aturan tadi seperti itu. Kita punya tanggung jawab, punya beban moral ke anak-anak tadi. 1 kali, 2 kali kita bisa mengerti, teman-teman juga bisa untuk membantu seperti itu. Namun jika berulang-ulang, hal ini akan membawa dampak buruk juga kepada teman-teman yang lain. Apakah yang Ibu miliki sebuah tatkala atau ada jadwal tertentu, Bu, dalam ini menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah terjadwal atau mengalir saja? Sepertinya untuk saat ini mengalir saja sesuai dengan kendala yang ada di lapangan ya. Karena menurut saya kalau saya jadwalkan sepertinya juga tidak terlalu banyak ya, hanya ada beberapa saja. Nah, saya kondisikan sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Jika pembinaan saya ini boleh dikatakan tahapan awal, tahap kedua belum berhasil, maka saya akan menjadwalkan dengan sebaik, karena berarti perlu perhatian khusus. Iya, bagaimana saya strategi saya supaya rekan-rekan ini kembali lagi kata saya harus muncul konsep kesadaran diri tadi dari diri kita sendiri sebagai. Saya lebih ke pendekatan secara personal. Iya, begitu. Adakah seseorang, Bu, atau faktor-faktor pendukung ini selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika Ibu ini mengambil keputusan? Iya, pasti.
Saya merasa bahwa rekan-rekan di sekolah ini adalah aset terbaik. Iya. Ya, saya membutuhkan dukungan kerjasama dari mereka karena keputusan itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Apabila itu berhubungan dengan proses pembelajaran di dalam kelas, saya juga nanti kan harus ada semacam komunikasi dengan wakil urusan kurikulum, kemudian ke bagian siswanya juga harus berkomunikasi dengan kesiswaan seperti itu. Dan memang harus diajak bekerja sama semuanya. Dalam hal saya tidak mengatakan ini kasus sebenarnya Bu ya, terlalu berat bagi saya ini. Kendala di lapangan terhadap rekan kita ini, saya sudah mengajak beberapa rekan seperti wakil kurikulum kesiswaan dan salah satu guru piket juga yang setiap hari di hari yang sama yang sering tidak hadir ini sebagai bukti otentik bahwa mereka itu memang bekerja sama. Bagaimana cara mengatasinya seperti apa? Kemudian kita juga mengajak yang bersangkutan, yuk kita duduk bersama apa kendala. Tetapi memang kemarin beliau ini masih agak sedikit tertutup. Iya, ketika saya tanya, seperti itu pribadinya di rumah. Betul. Beliau hanya menyampaikan, Bu, mohon maaf, saya menjaga bapak saya yang sakit selama beberapa minggu. Saya katakan, kita komunikasi. Jadi rekan-rekan tahu apa yang terkendala, kita bisa atasi bersama. Jangan masih dalam kondisi berduka, sekarang kembali lagi seperti itu. Berat itu tidak segampang kita lihat ya. Jadi ketika ibu sebagai pemimpin di sekolah ini mengambil keputusan, dia tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi dengan meminta pendapat dari rekan kerja, baik itu wakil kurikulum atau juga kesiswaan atau juga ini wali kelas ini dari kelas yang kelas dari kelas 1 kelas 8 sampai ke kelas 9. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat atau ibu petik dari pengalaman ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema IPK? Iya. Pembelajaran yang saya dapatkan sebagai pemimpin ya dalam pengambilan keputusan yang dilema etika ini, karena ini berhubungan tentang peraturan, yang tentunya saya harus siap menerima konsekuensi itu, karena ini berhubungan dengan peraturan. Ya, jika kendala yang dihadapi oleh rekan kita ini masih bisa kita atasi dengan melakukan pembinaan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, maka kita anggap bahwa adanya perubahan dalam diri beliau, dan baik dari segi disiplin kerjanya, kemudian termasuk juga komunikasi dan lain sebagainya, bahwa ini akan saya anggap ini tuntas, tetapi tetap saya pantau seperti itu. Namun jika ini masih berlanjut, ya maka peraturan yang bergerak aturan dan konsekuensinya ya memang harus kita hadapi ya, seperti apapun yang dihadapi. Betul. Ketika ibu mengambil keputusan ya menurut ibu yang terbaik, ibu ini sanggup menghadapi konsekuensi apa yang ibu hadapi ya. Betul. Oke, Bu Ita, Ya Bu. ini sudah saya tanda tangani, nanti ke bagian TU untuk distempel ya, cat kita. Dan tolong nanti dipantau rekan-rekan kita ini. Maksud saya pantau itu bukan berarti seperti terkesan nanti seperti mengadu, bukan. Maksud saya pantau itu, yuk kita rangkul. Jika memang beliau butuh motivasi, kita sama-sama kita motivasi bersama. Kemudian tolong juga dibantu untuk dipantau, bukan hanya saya ya, apa kendalanya baik secara kekeluargaan yang kita sampaikan. Karena saya berharap lingkungan kerja kita ini secara loyalitas kerja itu baik, kekeluargaan juga, itu yang saya harapkan ya. Oke. Terima kasih Bu. Kemudian juga terima kasih atas kesempatannya ya. Nah, semoga teman ini saya ini nanti ajak ngobrol-ngobrol ya di waktu jam istirahat, jadi tidak ganggu ini pembelajaran di kelas. Bisa juga sharing dengan teman-teman yang lain apa masalah yang dihadapi selama dia tidak masuk ini ke sekolah ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Ibu ya. Saya sangat senang karena Ibu termasuk yang peduli dan menyampaikan fakta yang sebenarnya, dan mudah-mudahan kita dapat bekerja sama untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Salam sehat, salam sukses ya. Terima kasih Bu. Baik.
Bapak Ibu, saya tadi sudah meminta tanda tangan kepada kepala sekolah, kebetulan dia hadir ya. Nah, saya minta tanda tangan tadi, ada rekan saya yang tidak aktif ya, tidak aktif di sekolah. Nah, Ibu kepala sekolah secara spontan menceritakan ini dilema etika di sekolah. Nah, Ibu kepala sekolah tidak tahu ya Bapak Ibu kalau dilema etika merupakan tugas saya pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu, ternyata tidak mudah sebagai pemimpin kepala sekolah ketika mengambil keputusan. Kita harus mempertimbangkan 4 dilema etika, 3 prinsip, dan juga 9 konsep dalam mengambil keputusan, supaya ini keputusan yang kita ambil ini tidak merugikan pihak manapun, dan ini sanggup menerima konsekuensi yang terjadi di sekolah. Tadi saya tidak tahu kalau Bu Ita ini ternyata mengerjakan tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 ya. Jadi secara spontanitas, dan karena beliau tadi memang curhat lah, dianggap curhat dengan melalui SK tadi, dan saya memang saat ini memang sedang melakukan pembinaan terhadap salah satu guru tadi, dan saya menganggap ini secara spontanitas yang luar biasa ya. Salam sukses untuk Bu Ita Novita, dan semoga ke depan semakin berproses untuk menjadi lebih baik lagi dalam menggali potensi dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar hari ini? Oh, alhamdulillah baik dan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu, kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya minta waktunya sebentar ya Bu. Oke. Saya ada tugas Bu sebagai JGP Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir untuk mewawancarai dua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah, saya ingin mewawancarai Ibu tentang keadaan di sekolah Ibu. Silakan Bu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu di sekolah Ibu? Saya akan mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah. Kemudian terlebih dahulu saya akan mencari dahulu letak permasalahannya, apakah menyangkut kepentingan sekolah kami di sini. Jadi Ibu identifikasi dulu ya kasusnya ya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Apabila terjadi kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. saya akan mengambil keputusan yang tentunya tidak merugikan sekolah maupun pribadi saya berdasarkan aturan yang ada. Jadi ketika Ibu mengambil nih keputusan yang sama-sama benar, Ibu lebih mementingkan peraturan ya Bu? Iya. Nah, Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu ketika Ibu menjadi pemimpin? saya akan mengambil langkah dengan mempertimbangkan apakah langkah yang akan saya ambil ini menguntungkan bagi sekolah atau merugikan sekolah dengan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi terlebih dahulu Ibu mempertimbangkannya ya, mempertimbangkan apakah ini merugikan sekolah atau juga menguntungkan dari sekolah Ibu yang Ibu pimpin. Ya, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya menganggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan musyawarah, terlebih dulu bermusyawarah ya, ke wakil kurikulum maupun wakil kesiswaan ataupun juga guru-guru senior yang ada di sekolah ya, dengan mengambil keputusan baik untuk sekolah, karena keputusan yang saya akan ambil adalah salah satu tugas saya sebagai seorang pemimpin ya, selama itu berdasarkan baik untuk sekolah kami. Jadi ketika Ibu ini mengambil sebuah keputusan ya,
Ibu musyawarah atau berdiskusi terlebih dahulu kepada wakil kepala sekolah ya. Iya. Apabila misalnya menyangkut ke siswa, berarti Ibu ini Konsultasi dulu sama berkonsultasi dia. ya, musyawarah dengan wakil kesiswaan. Apabila menyangkut dengan kegiatan proses pembelajaran, Ibu berdiskusi atau musyawarah dengan wakil kurikulum Iya. atau juga guru senior ya Bu Iya. yang lebih berpengalaman Iya. ini. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang Ibu hadapi? Hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilema ya etika adalah jika kasus tersebut berkaitan dengan orang banyak, Bu, dan aturan kebajikan yang ada di sekolah. Jadi ini berkaitan dengan orang banyak dan juga kebajikannya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, Bu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau dalam pengambilan keputusan, saya pribadi tidak perlu menjadwalkan dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, karena saya juga kadang-kadang mengambil keputusan itu secara spontan ya, karena semakin cepat diselesaikan maka akan semakin membaik. Mungkin itu saja. Ya, jadi Ibu tidak harus menjadwalkan, tetapi ketika ada ini kasus-kasus dilema etika, Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ya Bu. Makin cepat makin baik. Adakah seseorang ya Bu di sekolah yang Ibu pimpin selama ini atau juga ada faktor-faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Adapun orang-orang yang berpengaruh yang dalam pengambilan keputusan di sekolah itu saya selalu mengajak ya wakil kurikulum, terus wakil kesiswaan maupun guru-guru senior yang ada di lingkungan sekolah. Oh, jadi ketika Ibu ini dalam pengambilan keputusan, Ibu tidak langsung Ibu memutuskan atau juga ini langsung dari pendapat Ibu, tetapi Ibu mengajak wakil kepala sekolah ya, bidang kurikulum, bidang kesiswaan dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil. Jadi bermusyawarah terlebih dahulu ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Hal yang menjadi pembelajaran dalam pengambilan keputusan adalah berdasarkan peraturan ya yang ada, terus berarti saya siap menerima konsekuensinya yang akan saya hadapi ke depannya. Itu saja, Bu. Jadi ketika Ibu ini mengambil sebuah keputusan ya sebagai pemimpin di sekolah Ibu siap menerima resiko atau konsekuensi yang Ibu hadapkan ke depannya ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Semoga ke depannya Ibu menjadi pemimpin di sekolah yang Ibu pimpin lebih sukses lagi ya Bu. Masih kembali. Saat